Yo, salam dan selamat datang kembali di channel IAS Studio, segalanya tentang animasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari film animasi yang berjudul Moana. Film ini bercerita tentang Moana, putri berkemauan keras dari seorang kepala desa Polinesia yang dipilih oleh lautan itu sendiri untuk menyatukan kembali peninggalan mistis Dewi Te Piti. Ketika kutukan menyerang pulau itu, Moana berlayar mencari Maui, seorang dewa legendaris, dengan harapan mengembalikan peninggalan tersebut ke Dewi Te Piti dan menyelamatkan rakyatnya. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Diceritakan, pada zaman dahulu, jantung dari ibu daratan, Te Piti, memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga banyak yang mengincarnya. Salah satunya Maui, seorang manusia setengah dewa yang dapat berubah wujud. Setelah jantung Te Piti diambil, Te Piti pun akhirnya hancur dan diselimuti aura kegelapan. Kemudian ketika Maui hendak pulang ke tempatnya, Maui pun dicegat iblis api dan dipukul sampai ia terjatuh. Sehingga pancing ajaibnya dan jantung Dewi Te Piti pun hilang di lautan. Dan seperti itulah cerita turun-temurun yang diceritakan oleh nenek bernama Tala kepada para anak-anak di situ. Di mana sang nenek sangat yakin jika suatu saat jantung itu akan ditemukan kembali dan orang itu akan mengembalikan ke Te Piti. Kemudian setelah itu, anak kecil bernama Moana yang sedang di bibir pantai pun melihat anak penyu yang diintai oleh seekor burung. Akhirnya ia pun menolongnya agar bisa kembali ke lautan. Lalu setelah itu, tiba-tiba lautan terbelah dan membuka jalan untuk Moana kecil. Dan di sana, Moana dihampiri oleh sebuah batu yang berwarna hijau dan mengambilnya. Namun hal itu tidak lama. Setelah mendengar ayah Moana memanggilnya, Moana pun dikembalikan oleh lautan ke daratan. Di sana, batu hijau itu pun jatuh dan Moana tidak sempat mengambilnya lagi. Singkat cerita, Moana kecil pun tumbuh dewasa, menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Entah kenapa, sejak kecil, si Moana ini selalu berambisi ingin pergi ke lautan sob. Hingga pada suatu hari, sang ayah pun mengajaknya ke sebuah bukit. Di sana, ia menunjukkan tumpukan batu milik para pemimpin Matului yang terpilih. Sang ayah pun mengatakan bahwa suatu saat Moana pun akan meletakkan batunya di situ. Ayahnya pun mengatakan juga bahwa tempat Moana adalah di Matului, bukan di luar sana sob. Jadi itulah kenapa ayahnya tidak suka ia bermain di lautan. Dan setelah berbincang di bukit tersebut, Moana pun kini lebih sering berada di daratan dan ambisinya terhadap lautan mulai berkurang. Hingga suatu saat ketika musim panen tiba, para warga dikagetkan dengan hasil panen mereka yang rusak. Begitupun juga para nelayan yang tidak bisa mendapatkan ikan satupun sob. Nah, disitulah Moana pun punya ide untuk menangkap ikan di laut lepas. Namun, ide tersebut membuat sang ayah sangat marah, sehingga si Moana dimarahi habis-habisan. Alhasil, si Moana pun kecewa dan menyendiri. Disitulah datanglah ibunya bernama Sina. Kemudian menjelaskan bahwa ayahnya juga dulu persis kayak Moana dan berambisi dengan lautan. Namun, ketika ia pergi ke tengah lautan, ternyata lautan tak setenang yang dibayangkan. Dan di sana juga ia kehilangan seorang temannya. Sehingga itulah kenapa ia melarang Moana pergi ke lautan. Namun, karena penasaran, si Moana pun tetap pergi ke lautan secara diam-diam sob. Dan ternyata, baru saja dia berlayar, ia pun disapu ombak dan tenggelam pada saat itu. Untung saja, dia masih bisa selamat dan kembali ke daratan. Di sana ia pun bertemu dengan sang nenek dan dia mengatakan bahwa ia sangat mendukung ambisi Moana. Tapi apa yang dikatakan ayahnya Moana semuanya juga benar. Kemudian nenek itu pun mengajak si Moana buat pergi ke tempat rahasianya. Ia pun sampai di sebuah gua dan disuruh masuk sendirian. Di dalam gua itu ia menemukan banyak sekali kapal. Kemudian tiba-tiba api menyala. Dan Moana melihat bahwa jati diri penduduk Matului sebenarnya adalah penjelajah lautan. Namun, mereka semua berhenti menjelajah setelah jantung Te Piti dicuri dan kegelapan pun tiba. Sehingga banyak kapal penjelajah yang menghilang tanpa sebab. Hingga akhirnya penjelajahan pun dihentikan dan kapal mereka disembunyikan.
Dan ternyata karena kegelapan itu juga yang menyebabkan hasil panen rusak dan ikan pun menghilang. Kemudian di sana sang nenek pun memberikan jantung Te-Piti pada Moana. Karena ia percaya bahwa Moana akan mampu menemui Maui dan mengembalikan jantung Te-Pitinya. Si nenek juga menjelaskan bahwa saat ini Maui tinggal di bawah bintang yang berbentuk seperti pancing sob. Setelah itu Moana pun pergi menemui ayahnya dan menunjukkan jantung Te-Piti. Namun, sang ayah malah marah pada waktu itu dan mengatakan akan membakar kapal-kapal yang disembunyikan itu. Tak lama kemudian, mereka berdua pun menemukan sang nenek yang pingsan. Sang nenek pun berpesan agar Moana menemui Maui supaya bisa menghentikan kegelapan yang menyerang. Akhirnya, Moana pun memutuskan untuk pergi dan mencari Maui. Dengan sebuah perahu kecil, ia pun pergi menerjang ganasnya lautan. Di sana juga ia melihat ada Hei-Hei, si ayam bodoh yang tak sengaja ikut naik di kapalnya. Singkat cerita, di tengah malam yang gelap, datanglah badai yang besar, hingga membuat Moana terombang-ambing dan terbawa air di laut. Pada akhirnya, ketika ia sadar, ia pun ternyata mendarat tepat di tempat tinggal Maui. Akhirnya, setelah bertemu Maui, ia pun mengajaknya untuk pergi mengembalikan jantung Te-Piti. Tapi ia malah mengurung Moana di sebuah gua. Untung saja si Moana yang mungil ini berhasil lepas sob. Dan dengan bantuan air laut, ia pun mampu mengejar Maui yang mengambil perahunya untuk mencari pancing Maui yang hilang. Dan konyolnya, berulang kali Moana dilempar ke laut, tapi dia mampu kembali dengan bantuan air laut sob. Di sana, Maui pun mengatakan bahwa ia tidak mau dekat dengan jantung Te-Piti itu lagi. Karena selama ini orang jahatlah yang selalu memburunya. Dan ternyata benar saja, tak lama kemudian datanglah para bajak laut Kakaroma yang menyerang perahu mereka. Alhasil mereka pun langsung cabut dong, kapal mereka ditarik dan para bajak laut mini menggantung di kapal Maui. Sementara itu, batu yang jatuh ditelan si Hei-Hei, lalu dibawa oleh salah satu Kakaroma. Mereka mendekati kapal Kakaroma untuk merebut Hei-Hei kembali. Moana naik sendirian ke kapal Kakaroma, sedangkan Maui memilih melarikan diri. Moana melawan para bajak laut itu dan merebut kembali Hei-Hei sehingga akhirnya ia berhasil ke kapalnya. Sedangkan batu Te-Pitinya keluar dari mulut si Hei-Hei. Dan di sana mereka pun berhasil membuat kapal Kakaroma hancur karena saling bertabrakan sob. Setelah itu semua, Maui pun mengatakan pada Moana bahwa jika ia ingin mengembalikan jantung Te-Piti, ia harus melewati iblis api bernama Teka. Maka dari itulah, si Maui malas untuk pergi ke sana. Akhirnya, berkat bujukan dari Moana, Maui pun mau pergi ke tempat tersebut dengan syarat ia harus menemukan pancingnya terlebih dahulu. Pada keesokan harinya, mereka pun sampai di sebuah pulau. Sesampainya di atas pulau tersebut, Moana membuka pintu masuk ke dunia monster dan mereka pun masuk ke bawah sana. Di dalam, Moana pun melihat pancing Maui dan mereka pun menyusun rencana untuk mengambil pancing tersebut. Moana masuk terlebih dahulu untuk memancing Tamatoa keluar sambil mengalihkan perhatian. Sementara dari belakang, Maui naik dan mengambil pancingnya. Namun setelah pancingnya didapat, ternyata si Maui ini belum bisa mengontrol kekuatannya sob. Sehingga Maui belum bisa melawan Matoa. Di saat yang terdesak itu, Moana mendapat ide dan akhirnya memberikan hati Te-Piti palsu sob. Yaitu sebuah batu yang sudah dilumuri cairan gagang hijau, sehingga mirip seperti aslinya. Selama perjalanan, Maui pesimis, takut tidak bisa menyelesaikan misinya. Namun, Moana meyakinkan dia. Di sana, Maui pun bercerita bahwa dirinya adalah seorang manusia yang dibuang ke laut dan akhirnya ditemukan oleh dewa sehingga diberikan pancing ajaib. Dan sejak itulah, ia pun menjadi dewa untuk melayani manusia. Setelah cerita tersebut, akhirnya semangat Maui pun kembali lagi dan ia terus mencoba berlatih untuk mengatur kekuatannya. Hingga akhirnya dia bisa kembali mengontrol kekuatannya itu. Singkat cerita, setelah perjalanan panjang yang dilewati mereka, akhirnya sampai di tempat tujuan. Di sana, Maui terbang menuju Te-Piti. Namun ternyata di depannya ada Teka yang menghalangi. Kemudian si Teka pun hendak menyerang perahu mereka. Namun si Maui menghadangnya dengan pancingnya sehingga pancingnya itu rusak sob.
Di sana, Maui pun mengembalikan batunya dan pergi begitu saja, meninggalkan Moana. Moana merasa kalau dirinya bukan orang yang tepat sebagai pilihan samudra. Ia pun mengembalikan batunya ke samudra dan Moana sangat sedih waktu itu. Namun tiba-tiba di sana bayangan neneknya datang, di mana sang nenek meminta maaf karena telah memberikan tanggung jawab yang sangat besar kepada Moana dan Moana diizinkan untuk kembali ke Matului. Sang nenek juga mengatakan kalau dia melihat seorang anak wanita yang membuat keluarganya bangga dan dia begitu tertarik dengan lautan. Kemudian dari kejauhan banyak bayangan kapal yang datang mendatanginya. Ternyata itu adalah para leluhur Moana, yaitu para penjelajah sob. Setelah itu Moana pun melompat masuk ke dalam lautan dan mengambil kembali batu itu. Kemudian dengan semangat para leluhurnya, ia pun bertekad untuk melanjutkan misinya sob. Di sana Moana melihat Teka di depannya. Dia pun mencoba mengelabui Teka dan mencoba masuk melalui pintu lain. Ketika Teka mendekati Moana yang sedang kesulitan, tiba-tiba datanglah Maui dan memotong tangan Teka sob. Di sini Maui pun melawan Teka, sementara Moana menuju Pulau Te Piti. Dan Maui pun harus merelakan pancinya untuk menahan bola api yang mengarah ke Moana. Setibanya di Pulau Te Piti, ternyata pulau tersebut sudah hilang sob. Lalu Moana pun sadar bahwa Teka adalah Te Piti itu sendiri. Dia pun meminta samudra untuk membukakan jalan menuju Te Piti. Dan seketika itu Teka mulai tenang dan batunya pelan-pelan dikembalikan oleh Moana. Akhirnya dengan hal itu kegelapan pada Te Piti pun hilang dan bentuk asli Te Piti juga kembali lagi sob. Kemudian kegelapan yang menyelimuti pulau tersebut juga menghilang. Setelah itu Te Piti mengangkat keduanya dan memperbaiki pancing Maui. Maui begitu senang dan meminta maaf atas yang pernah dilakukannya dulu kepada Te Piti yang telah mencuri jantung Te Piti. Te Piti pun kembali tidur dan Moana bersiap untuk pulang, sedangkan Maui tinggal di pulau tersebut untuk berjaga-jaga. Kini alam di Matului sudah kembali normal dan Moana berhasil pulang ke Matului dengan selamat sob. Ia pun disambut hangat oleh kedua orang tuanya dan seluruh warga desa. Di sana Moana juga telah meletakkan batu kepemimpinannya dan kapal yang disembunyikan kini dikeluarkan kembali. Hingga jati diri penjelajah kembali melekat di seluruh penduduk Pulau Matului dan film pun selesai. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.